warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang akuntansi keuangan 1. Mengawali materi kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu tentang konsep dasar. Mengulang kembali materi awal ketika kita mempelajari akuntansi. Kita ingat kembali definisi akuntansi. Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan, dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan. Kita lihat gambar berikut agar lebih menggambarkan penyampaian fungsi dari akuntansi. Pertama, dari tujuan laporan keuangan, kemudian asumsi dan konsep dasar, standar akuntansi, metode dan prosedur, baru adalah terakhir laporan keuangan. Di sini laporan keuangannya ada 4, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama dari tujuan laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan, suatu asumsi yang penting dalam akuntansi adalah accrual basis atau berbasis akrual. Ini sangat penting dipahami karena itu yang akan membuat kita lebih memahami hal-hal yang tersaji dalam pelaporan keuangan. Akuntansi lebih menekankan agar kita memahami berapa pendapatan yang diakui dalam satu periode dan berapa beban dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dalam periode yang sama. Atau akan sangat berbeda jika kita hanya melihat dari jumlah kas yang diterima dan dari jumlah kas yang dikeluarkan. Nah, tujuan laporan keuangan menurut Statement of Financial Accounting konsep nomor 1 dinyatakan bahwa pelaporan keuangan harus menyajikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditur yang ada dan kreditur ataupun investor potensial di masa depan dan pemakai lainnya dalam membuat keputusan untuk investasi, pemberian kredit, dan keputusan lainnya. Kemudian, pelaporan keuangan harus dapat membantu investor dan kreditur yang ada dan kreditur atau investor potensial nantinya dan pemakai lainnya untuk menaksir jumlah waktu dan ketidakpastian dari penerimaan uang di masa yang akan datang, yang berasal dari dividen atau bunga dari penerimaan uang yang berasal dari penjualan, pelunasan piutang, dan lain sebagainya. Kemudian pelaporan keuangan haruslah menunjukkan sumber-sumber ekonomi dari suatu perusahaan, klaim atas sumber-sumber tersebut atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain maupun kepada pemilik perusahaan, dan pengaruh dari transaksi-transaksi, kejadian-kejadian, dan keadaan-keadaan yang mempengaruhi sumber-sumber dan klaim atas sumber-sumber tersebut. Intinya, tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tahapan selanjutnya adalah tentang asumsi dasar dan konsep dasar. Di dalam menyusun prinsip-prinsip akuntansi digunakan asumsi-asumsi dan konsep-konsep dasar tertentu. Asumsi dasar ini merupakan aspek dari lingkungan di mana akuntansi itu dilaksanakan, sedangkan konsep-konsep dasar merupakan pedoman dalam menyusun prinsip akuntansi. Di sini kita mengenal ada 5 asumsi dasar. Yang pertama adalah economic entity, kemudian going concern, monetary unit, periodicity, dan accrual basis accounting. Yang pertama kita bahas satu-satu ya. Economic entity atau entitas ekonomi tidak selalu perusahaan, tapi entitas bisa unit usaha, organisasi, ataupun perusahaan yang bisa kita laporkan keuangannya. Adanya pemisahan pencatatan antara transaksi perusahaan sebagai entitas ekonomi dengan transaksi pemilik sebagai individu menunjukkan bahwa keuangan suatu perusahaan harus terpisah dari keuangan pemilik, direktur, dan karyawannya. Contohnya misalnya ada Tuan A sebagai pemilik usaha, tidak boleh memperhitungkan biaya pribadinya sebagai
beban usaha di perusahaannya. Atau jika Tuan A memiliki dua jenis usaha, misalnya yang satu adalah usaha bengkel dan satunya adalah usaha salon, maka haruslah dipisahkan antara beban pribadi dengan beban usaha bengkel ataupun beban usaha salonnya. Yang kedua adalah going concern. Going concern itu asumsi kesinambungan usaha. Dalam pelaporan keuangan, akuntansi selalu mengasumsikan perusahaan akan terus beroperasi secara tak terhingga. Meskipun banyak mengalami kegagalan bisnis, diasumsikan perusahaan akan hidup lama atau memiliki kelangsungan hidup panjang untuk menjalankan visi dan misinya. Konsep kesinambungan ini menjadi prinsip dasar akuntansi yang kedua. Kesinambungan berarti perusahaan menyajikan laporan keuangan secara periodik untuk mengetahui kondisi keuangan dari waktu ke waktu. Kondisi keuangan meliputi keuntungan, kerugian, dan perubahan keuangan perusahaan. Dengan demikian, pemakai informasi akuntansi dapat membandingkan kemajuan perusahaan dari waktu ke waktu. Asumsi yang ketiga adalah monetary unit atau asumsi unit moneter. Laporan keuangan pasti melaporkan angka yang bernilai uang. Artinya, catatan akuntansi harus dapat dinyatakan dalam satuan mata uang atau unit moneter. Asumsi ini juga terkait langsung dengan penerapan konsep biaya historis, historical cost concept, yaitu pencatatan transaksi dengan menggunakan ukuran mata uang pada saat terjadinya suatu transaksi. Dasar ini digunakan dengan anggapan bahwa daya beli unit moneter yang dipakai adalah stabil, dan perubahan-perubahan daya beli yang terjadi tidak akan mengakibatkan penyesuaian-penyesuaian. Asumsi yang keempat adalah periodicity. Periodicity atau asumsi periode akuntansi, kegiatan perusahaan berjalan terus dari periode yang satu ke periode yang lain dengan volume dan laba yang berbeda. Laporan keuangan haruslah dibuat tepat waktu, timely basis, agar berguna bagi manajemen dan kreditur. Umur aktivitas perusahaan dapat dibagi menjadi beberapa periode akuntansi, seperti bulanan, 3 bulanan, quarterly, atau tahunan yearly. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui hasil kinerja dan posisi keuangan perusahaan dari waktu ke waktu, agar dapat mengevaluasi dan membandingkan dengan perusahaan lain. Yang terakhir adalah accrual basis of accounting. Dasar accrual adalah pencatatan transaksi pada saat terjadinya dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan, bukan pada saat kas diterima atau kas dikeluarkan. Kemudian setelah asumsi dasar, kita akan masuk ke prinsip-prinsip dasar atau konsep dasar yang mendasari penyusunan standar akuntansi. Yang pertama adalah prinsip biaya historis, historical cost principle. GAAP mewajibkan sebagian besar aktiva dan kewajiban diperlakukan dan dilaporkan berdasarkan harga akuisisi. Hal ini seringkali disebut prinsip biaya historis. Prinsip ini menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva, utang, modal, dan biaya. Sebagai contoh, misalnya pada saat kita ingin membeli suatu barang, misalnya contohnya laptop, harga yang ditawarkan misalnya 10 juta. Setelah terjadi proses tawar-menawar dengan penjual, maka harga tersebut didapat dengan harga 9.500.000. Nah, dari kejadian yang diceritakan tersebut, berarti harga perolehan laptop yang harus kita catat adalah sebesar 9.500.000. Bukan harga yang ditawarkan 10 juta. Yang kedua adalah prinsip pengakuan pendapatan. Revenue Recognition Principle. Prinsip pengakuan pendapatan adalah aliran masuk harta-harta atau aktiva yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama suatu periode tertentu. Dasar yang digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan adalah jumlah kas atau ekuivalennya yang diterima dari transaksi penjualan dengan pihak lain. Yang ketiga adalah matching principle atau prinsip mempertemukan. Yang dimaksud dengan prinsip mempertemukan biaya adalah mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Prinsip ini berguna untuk menentukan besarnya penghasilan bersih setiap periode.
karena biaya itu harus dipertemukan dengan pendapatannya. Maka pembebanan biaya sangat tergantung pada saat pengakuan pendapatan. Apabila pengakuan suatu pendapatan ditunda, maka pembebanan biayanya juga akan ditunda sampai saat diakuinya pendapatan. Salah satu akibat dari prinsip ini adalah digunakannya dasar waktu atau accrual basis dalam pembebanan biaya. Dalam prakteknya, digunakan jurnal-jurnal penyesuaian setiap akhir periode untuk mempertemukan biaya dengan pendapatan. Penerapan prinsip ini juga menghadapi beberapa kesulitan, misalnya dalam hal biaya-biaya yang tidak mempunyai hubungan yang jelas dengan pendapatan. Maka sulit untuk mempertemukan biaya dengan pendapatannya. Contohnya adalah biaya administrasi dan umum. Tidak dapat dihubungkan dengan pendapatan perusahaan. Kesulitan seperti ini diatasi dengan membebankan biaya-biaya tersebut pada periode kejadiannya atau pada periode terjadinya. Yang keempat adalah prinsip konsistensi prinsipal. Agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka metode dan prosedur-prosedur yang digunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun, sehingga bila terdapat perbedaan antara suatu pos dalam dua periode, dapat segera diketahui bahwa perbedaan itu bukan selisih akibat penggunaan metode yang berbeda. Konsistensi tidak dimaksudkan sebagai larangan penggantian metode, jadi masih dimungkinkan untuk mengadakan perubahan metode yang dipakai. Tetapi, jika ada penggantian metode, maka akibat selisih yang cukup berarti atau material terhadap laba perusahaan harus dijelaskan dalam laporan keuangan, tergantung dari sifat dan perlakuan terhadap perubahan metode atau prinsip tersebut. Yang terakhir adalah prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle. Yang dimaksud dengan prinsip pengungkapan lengkap atau penuh ini menyajikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan. Karena informasi yang disajikan itu merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi dalam suatu periode dan juga saldo-saldo dari rekening-rekening tertentu, tidak mungkin untuk memasukkan semua informasi ke dalam laporan keuangan. Jadi, bagi kita yang sudah pernah melihat laporan keuangan hasil audit, maka di situ ada catatan-catatan kaki atau informasi-informasi lampiran tambahan agar laporan keuangan itu bisa disajikan secara full disclosure principle. Selanjutnya adalah standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan yaitu laporan keuangan untuk tujuan dibuat untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan keuangan. Nah, pengguna laporan keuangan beragam dengan memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menyusun laporan keuangan ini diperlukan standar akuntansi keuangan. Saat ini hanya 2 standar akuntansi yang banyak dijadikan referensi atau diadopsi di dunia, yaitu International Financial Reporting Standard atau IFRS dan US GAAP, US Generally Accepted Accounting Principle. IFRS disusun oleh International Accounting Standard Board, sedangkan US GAAP disusun oleh Financial Accounting Standard Board. Di Indonesia sendiri ada 4 pilar standar akuntansi. Yang pertama, standar akuntansi keuangan. Yang kedua adalah standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAKETA. Yang ketiga, standar akuntansi syariah. Yang keempat adalah standar akuntansi pemerintah. Step berikutnya adalah dari bagian gambar di awal tadi adalah tentang laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban manajemen atas tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Menurut PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah neraca, laporan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat adalah laporan arus kas. Yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Kita akan bahas satu-satu dari laporan keuangan ini.
Yang pertama adalah neraca. Dari definisinya, neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, serta modal dari suatu perusahaan pada saat tertentu. Karena neraca itu bisa seperti foto atau potret yang sifatnya statis, karena merupakan kondisi pada saat tertentu saja. Neraca menggambarkan posisi keuangan yang berupa aktiva, kewajiban, dan ekuitas suatu unit usaha pada suatu saat tertentu. Aktiva disajikan dalam kriteria lancar dan tidak lancar. Kewajiban disajikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban perusahaan. Subklasifikasi ekuitas adalah setoran modal pemegang saham, saldo laba, selisih penilaian, dan cadangan. Oke, susunannya ada dua ya. Neraca itu terdiri dari aktiva dan pasiva. Aktivanya bisa berupa aktiva lancar, liquid, dan aktiva tetap. Susunan aktiva seperti kita pelajari di semester-semester sebelumnya harus disusun berdasarkan yang paling liquid lebih dahulu, berurutan. Kemudian pasiva. Pasiva terdiri dari hutang dan atau kewajiban dan ekuitas dan modal. Jadi mengingat kembali persamaan akuntansi di awal bahwa aktiva sama dengan pasiva atau harta sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Kita lihat struktur fisik dari neraca bisa berbentuk seperti ini ya. Aktiva di sebelah kiri, pasiva atau di sebelah kanan. Susunannya yang paling liquid dari aktiva lancar, makin ke bawah makin tidak liquid. Kemudian adalah ini berikut contoh penyusunan neraca. Kemudian ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu. Selisih antara pendapatan dan biaya merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang diderita oleh perusahaan. Kita sudah juga mempelajari laporan laba rugi untuk perusahaan jasa maupun perusahaan dagang di semester sebelumnya. Lalu ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas atau Statement of Change in Equity adalah bagian laporan keuangan yang melaporkan perubahan dalam investasi pemilik dalam bisnis dari waktu ke waktu. Kadang-kadang laporan ini disebut dengan laporan perubahan ekuitas pemilik atau laporan perubahan ekuitas memegang saham. Komponen dasar ekuitas pemilik adalah modal di setor dan laba ditahan. Saldo laba termasuk jumlah kumulatif dari laba perusahaan yang telah ditahan di perusahaan. Laporan perubahan ekuitas disusun untuk menyajikan setiap komponen ekuitas, saldo awal, setiap kenaikan selama periode tertentu, setiap penurunan selama periode tertentu, dan saldo akhir. Jadi, ketika perusahaan itu mengalami keuntungan atau laba, dan laba itu dibagikan kepada pemilik, maka akan disebut sebagai pembagian dividen, mengurangi modal. Tapi ketika pemilik tidak mengambil dividennya, maka laba itu masuk ke saldo laba ditahan, return earn. Kemudian laporan yang keempat adalah laporan arus kas atau Statement of Cash Flow. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan sumber penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode pelaporan. Laporan ini mencakup 3 subbagian, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan pendanaan atau pembiayaan. Ya, laporan arus kas dari operasional ditambah arus kas dari investasi ditambah dengan arus kas dari pembiayaan sama dengan total arus kas. Ada dua metode pembuatan laporan arus kas. Yang pertama menggunakan metode langsung, yang kedua menggunakan metode tidak langsung. Pilihan metode tidak langsung ataupun metode langsung bukanlah sebagai suatu cara untuk memanipulasi jumlah kas yang dilaporkan dari aktivitas operasi. Kedua metode tersebut akan menghasilkan angka kas yang sama. Metode yang paling sering digunakan atau yang disarankan oleh SAK adalah metode tidak langsung.
Di sini kita bisa lihat dari definisi metode langsung atau metode laporan laba rugi merupakan pengujian kembali setiap item atau komponen laporan laba rugi dengan tujuan untuk melaporkan berapa besar kas yang diterima atau yang dibayarkan terkait dengan setiap komponen laporan laba rugi tersebut. Sedangkan metode tidak langsung atau metode rekonsiliasi dimulai dengan angka laba rugi bersih sebagaimana dilaporkan dalam laporan laba rugi dan menyesuaikan besarnya laba rugi bersih tersebut dengan item-item atau komponen-komponen yang tidak mempengaruhi kas. Perlu dilakukan penyesuaian kalau menggunakan metode tidak langsung. Nah, penyesuaiannya itu misalnya apa? Yang pertama, penyesuaian pendapatan dan beban yang tidak melibatkan arus kas masuk atau arus kas keluar. Contohnya adalah amortisasi, beban penyisian piutang ragu-ragu, beban penyusutan aset tetap. Itu akan dikoreksi atau disesuaikan bila kita menggunakan metode tidak langsung. Yang kedua adalah penyesuaian atas keuntungan dan kerugian yang terkait dengan aktivitas investasi atau pembiayaan. Contohnya, keuntungan atau kerugian penjualan aset, tetap keuntungan atau kerugian investasi saham. Kemudian ada penyesuaian atas perubahan dalam aset lancar selain kas dan kewajiban lancar sebagai hasil dari transaksi pendapatan dan beban yang tidak mempengaruhi kas. Contohnya adalah perubahan dalam saldo piutang usaha, persediaan barang dagangan, biaya dibayar di muka, utang usaha, utang gaji, utang bunga, dan utang pajak penghasilan. Metode langsung ini jarang dipakai oleh pembuat laporan keuangan karena data yang diperlukan tidak langsung tersedia, namun perlu dianalisis terlebih dahulu sehingga kurang efisien. Karena memerlukan lebih banyak waktu untuk menganalisis keterkaitan antara angka-angka yang terdapat dalam laporan laba rugi dengan angka-angka yang terdapat dalam neraca komparatif. Jadi, untuk metode arus kas ini yang lebih disarankan adalah menggunakan metode tidak langsung. Berikut adalah contoh format arus kasnya. Menggunakan metode langsung, yang satu adalah menggunakan metode tidak langsung. Demikian materi untuk kali ini, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.